Halo semua, bagaimana kabar Anda? Saya harap baik-baik saja tentunya. Oke, kali ini saya akan membahas teknologi mesin terbang di seluruh dunia. Pasti dari kalian ada yang belum tahu, langsung saja kita lihat videonya. Sebelum nonton videonya jangan lupa like, komen dan subscribe dulu ya, supaya saya makin semangat membuat video terbaru untuk kalian semua. Selamat menonton. Nomor 10. Hoverboard yang menggunakan pelontar mesin jet, Flyboard Air memang menakjubkan. Setelah melewati banyak masa percobaan terbang dan mendapat rekor menjadi hoverboard yang mampu terbang paling jauh dengan jarak 2,252 meter, Flyboard Air justru tidak diperbolehkan terbang lagi di Perancis. Pihak Direktorat Jenderal for Civil Aviation, DGAC, Perancis menyatakan bahwa Flyboard Air belum memiliki lisensi untuk terbang sebagai kendaraan. Flyboard Air juga dianggap berbahaya di tempat umum sebab menggunakan pelontar jet ke arah bawah dan memiliki suara yang berisik. Padahal rekor dunia yang dihasilkan hoverboard yang mampu mencapai ketinggian 3048 meter, dan melesat hingga 150 km per jam pun dihasilkan di pantai selatan Perancis. Frankie Zapata, founder Flyboard Air dan perusahaan Zapata pun mengungkapkan kekecewaannya. Kita tahu sendiri, Zapata adalah perusahaan yang menemukan water jetpack Flyboard dan menjualnya sebanyak 10.000 unit dengan embel-embel asli Perancis. Inilah yang membuat pencekalan ini jadi menyedihkan. Nomor 9. Industri pertahanan militer Amerika Serikat (AS) kembali menunjukkan kemampuannya dalam mengembangkan teknologi terbaru mereka di industri penerbangan. Tidak tanggung-tanggung, kali ini mereka menciptakan sebuah armada militer layaknya seperti di film-film Hollywood, yaitu mobil terbang. Iya, mobil terbang yang menyerupai drone raksasa yang diproduksi oleh perusahaan Live Aircraft itu rencananya akan memperkuat armada Angkatan Udara AS dalam tahun-tahun mendatang. Nomor 8. Tugas polisi di tengah kemacetan mungkin akan semakin mudah berkat sepeda motor terbang berjuluk Hoverbike buatan perusahaan Rusia yang bermarkas di California, AS, Hoversurf. Setelah versi sebelumnya, kini Hoversurf menawarkan yang terbaru, Hoverbike S3 2019 edisi terbatas, yang dipasarkan dengan harga $150.000 atau sekitar 2,2 miliar rupiah, sebagaimana disebutkan dalam laman resmi Hoversurf dikutip, Minggu, tanggal 11 November tahun 2018. Untuk memesan hoverbike terbaru itu pembeli harus memesan dengan menempatkan uang deposit $10.000 dan hoverbike akan dikirimkan ke pemesannya dalam waktu antara 2 hingga 6 bulan kemudian.
Nomor 7. Heaviside sekarang tampaknya menjadi fokus utama upaya Kitty Hawk untuk mengembangkan kendaraan udara pribadi eVTOL, setelah berhenti bekerja pada model kursi tunggal lain yang disebut Flyer. Perusahaan yang berbasis di California secara konsisten menolak untuk memberikan informasi apapun tentang garis waktu pengembangan untuk pesawat serba listrik. Pada Juni tahun 2020, ia memberhentikan 70 staf sebagai bagian dari reorganisasi untuk fokus sepenuhnya pada proyek Heaviside. Kitty Hawk mengklaim bahwa Heaviside akan 100 kali lebih tenang daripada helikopter yang ada. Dikatakan bahwa dalam penerbangan uji telah menunjukkan tingkat suara 35 dB pada 1500 kaki dan mengklaim bahwa ini berarti hampir tidak ada suara yang terdengar dari pesawat dalam waktu 30 detik setelah lepas landas. Perusahaan mengatakan bahwa pengujian penerbangan dari apa yang tampaknya menjadi demonstran teknologi telah mencapai jangkauan 100 mil dan kecepatan hingga 180 mil per jam, sambil mempertahankan seperempat dari muatan dalam baterai untuk cadangan keamanan. Salah satu pesawat pengembangannya jatuh pada tanggal 17 Oktober tahun 2019, dalam sebuah kecelakaan yang menurut para penyelidik dari Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS disebabkan oleh kesalahan pengaturan waktu perangkat lunak yang mengganggu kontrol penerbangan. Kitty Hawk juga merupakan mitra usaha patungan dengan Boeing Dewis, yang mengembangkan pesawat Cora eVTOL untuk operasi taksi udara yang direncanakan. Nomor 6. Angkatan Laut Inggris telah menguji penggunaan jet suit setelan jet untuk menaiki kapal, menurut sebuah video baru yang dirilis oleh Gravity Industries, perusahaan berbasis di Inggris, sebagaimana dilaporkan The Verge baru-baru ini. Business Insider menulis bahwa tes dilakukan selama 3 hari di HMS Tamar, kapal patroli lepas pantai kelas Royal Navy Batch 2 River. Royal Marines menggunakan jet suit Gravity Industries untuk melakukan operasi kunjungan, naik, pencarian, dan penyitaan, atau VBSS. Pada dasarnya marinir diluncurkan dari kapal cepat yang mengikuti HMS Tamar, terbang di udara seperti Iron Man dengan agak miring, dan mendarat di kapal yang lebih besar, menjatuhkan tali di bawah sehingga mereka bisa memanjat dan mengunjungi kapal musuh yang disimulasikan.
Semuanya sangat keren, sampai-sampai hampir seperti palsu, dan kemungkinan besar merupakan iklan untuk Angkatan Laut Kerajaan dan Gravity Industries karena ini adalah ujian sebenarnya dari utilitas Gravity Jet Suite dalam latihan Angkatan Laut. Jika pengaturan atau pembuatnya terdengar familiar, itu karena perusahaan telah mendemonstrasikan teknologi Iron Man, meskipun pada masa lalu CEO Gravity Industries Richard Browning telah menggunakan pengaturan ini. Ini juga bukan pertama kalinya Royal Navy membantu mendemonstrasikan teknologi tersebut. Pada tahun 2019, Browning menerbangkan versi Jet Suite sebelumnya melalui latihan serangan Angkatan Laut Kerajaan. Gravity Industries juga telah bekerja sama dengan Pasukan Operasi Khusus Maritim Belanda, SOF, untuk menempatkan pengaturan tersebut. Nomor 5. Perusahaan kendaraan listrik asal Adelaide, Australia membuat mobil balap terbang pertama di dunia bernama Airspeeder Mach 3. Hebatnya lagi mobil balap terbang itu akan segera diikutkan dalam adu balap mobil terbang yang akan diselenggarakan di Australia akhir tahun ini. Ajang lomba ini akan jadi ajang pertama di dunia yang patut ditunggu. Kompetisi ini merupakan bukti adanya perkembangan yang besar akan hadirnya teknologi baru untuk perubahan transportasi, logistik dan mobilitas canggih yang ramah lingkungan. Diketahui Alauda sudah mengembangkan proyek mobil terbang balap listrik ini sejak 2 tahun lalu. 2 purwarupa sudah mereka buat yakni Airspeeder Mach 1 dan Airspeeder KK. Kini Alauda berhasil membuat versi terbaru Airspeeder dengan ukuran yang lebih besar melalui Airspeeder Mach 3. Untuk pengoperasian jarak jauh, Alauda melengkapi Airspeeder Mach 3 dengan teknologi lidar dan radar collision. Teknologi itu memungkinkan Airspeeder menghindar dari potensi tabrakan ketika mengudara dalam kecepatan tinggi. Dari segi spesifikasi, Airspeeder Mach 3 dilengkapi dengan baterai dengan kekuatan 96 kW. Baterai itu memungkinkan Airspeeder Mach 3 mampu meraih kecepatan tertinggi 120 km per jam. Nomor 4. Menurut Opener, prototipe Blackfly telah terbang lebih dari 23.000 mil dan lebih dari 2.300 penerbangan dengan muatan penuh sejak penerbangan pertama pada Agustus tahun 2014. Sistem propulsi full-length telah menyelesaikan 40.000 siklus penerbangan. Perusahaan mengatakan bahwa di AS, kendaraan udara pribadi, satu kursi dikategorikan sebagai ultralight, yang tidak memerlukan lisensi pilot. Transport Kanada telah menetapkan pesawat sebagai ultralight dasar, yang memerlukan lisensi pilot ultralight. Dengan berat lepas landas kotor maksimum 313 pon, Blackfly melebihi batas berat untuk ultralight di AS. Opener mengatakan bahwa itu telah dikategorikan sebagai ultra ringan amfibi, yang batas beratnya lebih tinggi. Opener mengatakan akan siap menerima pesanan untuk Blackfly selama 2019, tetapi, pada Juli tahun 2019, tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan. Pada bulan Maret tahun 2020, sementara beberapa detail telah dirilis sejak 2019,
perusahaan menyatakan dalam posting Twitter bahwa mereka sibuk menyempurnakan proses manufaktur dan desain kendaraan agar lebih kuat dan efisien untuk permintaan di masa depan. Tidak ada garis waktu yang dirilis, dan pada awal 2021, tidak ada detail baru yang muncul. Pada tanggal 20 Juli Opener memecahkan dinding kesunyiannya untuk mengumumkan niatnya untuk memberikan prototipe Blackfly debut publik di pertunjukan Air Venture Asosiasi Pesawat Eksperimental di Oshkosh, Wisconsin pada tanggal 27 Juli. Setelah demonstrasi penerbangan yang sukses di pertunjukan udara, perusahaan mengatakan itu berencana untuk mulai menjual eVTOL 1 kursi Blackfly musim gugur ini. Pesawat listrik awalnya akan ditawarkan di bawah aturan bagian 103 VA untuk pesawat ultralight, tanpa lisensi pilot yang diperlukan, hanya beroperasi ketika kondisi aturan penerbangan visual VFR berlaku. Pilot dapat menimbang tidak lebih dari 200 pon, tidak lebih tinggi dari 6 kaki 6 inci agar muat di dalam kokpit. Nomor 3. Jetpack terlalu eksotik, terlalu mahal, dan membutuhkan seperangkat keterampilan piloting yang tidak saya miliki. Itu tidak ada dalam kartu untuk saya selalu berpikir. Tapi setelah melihat pendiri Jetpack Aviation David Maiman menerbangkan JB-10-nya di atas Port of Long Beach, California minggu lalu, saya yakin saya bisa melakukannya. Dia hanya membuatnya terlihat begitu mudah. Setelah pemeriksaan cepat sebelum terbang, Maiman melesat ke udara dan segera mulai terbang berputar-putar seolah-olah dia dilahirkan dengan turbin di punggungnya. Tetapi ketika dia mendarat kembali di depan kerumunan jurnalis yang terpesona, dia dengan cepat mengakui bahwa akrobat udaranya belum tentu merupakan prestasi keterampilan murni. Rupanya, teknologi melakukan sebagian besar pekerjaan. Itu tidak selalu mudah. JB-10 adalah puncak dari lebih dari 4 dekade desain dan rekayasa berulang, itu lebih dari sekadar booster di ransel. Selain sepasang turbin jet yang dimodifikasi khusus, alat berat ini menawarkan banyak sensor. Selama penerbangan, giroskop dan akselerometer memeriksa orientasi pesawat ratusan kali per detik, terus-menerus mengirimkan umpan balik ke electronic control system dan membuat vektor pendorong untuk menjaga pilot tetap stabil. Nomor 2. Dibutuhkan manusia sekitar 2,6 juta tahun untuk berevolusi dari menguasai alat zaman batu ke era penerbangan bertenaga. Beberapa dekade kemudian, kami berhasil mencapai bulan. Sekarang, tampaknya lompatan besar berikutnya bagi umat manusia adalah zaman pesawat pribadi. Jetman Dubai memimpin dengan jetwing yang ringkas dan bertenaga jet. Dengan angka, pesawat pribadi Jetwing sangat mengesankan. Berkat 4 mesin turbin mini dan sayap serat karbon ultra ringan, ia mampu melaju lebih dari 250 mil per jam. Ini juga menawarkan jangkauan 31 mil dan ketinggian maksimum lebih dari 20.000 kaki. Paket jet dikendalikan dari darat dan mampu melayang-layang dalam keadaan diam dan bahkan melakukan putaran dan akrobat udara. Kejenakaan pilot yang setinggi langit semuanya dapat direkam melalui beberapa kamera aksi 4K onboard. Sejarah Jetman Dubai dimulai pada tahun 2013 ketika versi awal Jetwing-nya menerbangkan penerbangan formasi yang sukses dengan pesawat akrobatik. Maju cepat 2 tahun dan perusahaan menyelesaikan penerbangan berawak bersama jet jumbo Emirates A380 di atas Dubai. Namun, penerbangan proof of concept pertama ini diluncurkan dari pesawat yang bergerak atau platform yang ditinggikan. Sekarang, perusahaan tersebut kembali menjadi berita berkat penerbangan yang memecahkan rekor oleh skidiver profesional Vince Revett. Pertama di dunia, pilot Jetwing meluncur ke ketinggian lebih dari 3.000 kaki dalam waktu kurang dari 30 detik dari posisi diam di tanah. Dia mencapai ketinggian hampir 6.000 kaki sebelum menarik parasut keselamatannya.
Nomor 1. Motor yang bisa terbang hanya ada di film Kata Siapa. Anda bisa melongo dan garuk-garuk kepala kalau sudah lihat motor satu ini. Memang seperti meloncat ke masa depan, kalau Anda melihat motor terbang bikinan Lazaret LMV 496. Melansir dari laman hiconsumption.com, Lazaret memang spesialis dalam hal desain dan pengembangan sepeda motor dari Perancis. Lazaret La Moto Volante, LMV 496 ini memiliki mesin V8, yang dapat menghasilkan tenaga hingga 470 HP. Desain 4 roda pada LMV 496 ini juga terbilang cukup unik. Saat digunakan di darat, 4 roda motor ini berfungsi sebagaimana mestinya. Namun ketika diajak terbang, roda ini akan membuka dan mengubah posisi menjadi horizontal. Lazaret LMV 496 ini sukses menghadirkan nuansa futuristik.